doa dan ungkapan isi hati kami ya Tuhan, bahwa di dalam hidup kami tidak ada yang paling utama selain daripada Engkau. Karena hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunlah urapan-Mu atas kami semua, membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali Torang Baku Dapa di keluarga besar GC Manado yang disayang dan diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini? Puji Tuhan, malam ini siap untuk menerima firman Tuhan? Cari buah alpukat dan pepaya. Dapatnya rambutan di pasar baru. Ada berkat buat orang percaya, yaitu kekuatan yang baru. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, minggu lalu kita sudah mendengar tentang hati Bapa, ya, sebagai bagian daripada series kita Intimacy. Dan minggu ini kita akan mendengar tuntunan dan kita belajar firman Tuhan tentang Bapa di dunia. Nah, khusus bagi saudara yang adalah laki-laki sejak lahir maksudnya, ya. Kita perlu tahu bahwa panggilan setiap kita adalah menjadi Bapa. Bapa dari anak biologis kita, Bapa rohani, Bapa pembangunan, Bapa ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan bagi para istri, khotbah ini juga pasti akan bermanfaat buat saudara sebagai penolong yang sepadan bagi suami saudara. Supaya suami bisa ditolong dan bisa berfungsi dengan baik dan benar. Dan saya percaya ketika suami dan istri berfungsi dengan baik dan benar di dalam keluarga, maka keintiman akan semakin dalam, dan saudara akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Siapa yang mau diberkati? Puji Tuhan, semua mau diberkati. Tapi ingat, ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat, jangan dimakan sendiri. Amin. Jadi berkat buat sesama. Nah, tapi ada yang bertanya mungkin, Pastor, tapi saya ini single mom. Apakah khotbah ini relevan gak buat saya? Kalau gak relevan, saya pulang aja. Tidak. Ini pasti bermanfaat buat saudara. Saya yakin, kenapa? Karena khotbah saya ini lebih menekankan kepada fungsi. Fungsi kita, bukan status, bukan juga posisi. Karena itu minggu ini, tema yang akan kita pelajari sama-sama adalah Bapa yang baik. Tahukah saudara bahwa saat ini Indonesia mendapatkan predikat. Predikat yang kalau saya boleh katakan predikat yang menyedihkan dan juga sekaligus memalukan juga saudara. Karena Indonesia disebut sebagai fatherless country, negara yang fatherless, urutan ketiga di dunia saudara. Nah menurut Edward Elmer Smith, dia seorang psikolog dari Amerika, fatherless country adalah sebuah negara yang ditandai dengan keadaan atau gejala dari masyarakatnya berupa kecenderungan tidak adanya peran dan keterlibatan figur ayah, baik secara fisik maupun secara psikologis dalam kehidupan anak. Menyedihkan memang, dapat predikat fatherless country. Dan memang kalau kita bisa melihat sekarang ini, kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita, seorang Jenderal bintang 2, polisi, dihukum dengan hukuman mati. Jenderal itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti dia seorang bapak. Sekarang lagi berjalan sidang orang pejabat polisi juga. Karena kasus narkoba. Dan jenderal itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki juga. Ya, seorang bapak juga.
Ada seorang anak juga sekarang yang lagi berurusan dengan hukum karena menganiaya. Dan anak itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki juga. Jadi banyak masalah-masalah yang menyangkut hukum, criminal law. Banyak laki-laki yang mengalami masalah itu. Banyak bapak-bapak yang mengalami keadaan yang membuat anak-anaknya kehilangan figur. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan fungsi bapak di dalam keluarga kita masing-masing? Kita tidak bisa mengaku bahwa saya bapak yang baik kalau anak-anak kita nggak pernah melihat dan merasakan kebaikan kita. Jangan-jangan cuman bapaknya kayak kegeeran aja. Ya, merasa baik tapi anak-anaknya nggak pernah melihat dan merasakan kebaikan bapaknya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan sebagai landasan khotbah pada hari ini. Mazmur 103 ayat yang 13. Mazmur 103 ayat 13 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa yang baik adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya seperti Tuhan sayang sama kita. Oleh karena itu seorang Bapa yang baik itu ada tandanya. Katakan sama-sama tandanya. Bilang sama sebelahnya, ada tandanya loh. Ya. Tandanya yang pertama adalah bertanggung jawab. Harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang besar adalah tanggung jawab. Kalau saudara ingin menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang besar, pengusaha sukses, lakukan tanggung jawab saudara. Kalau saudara seorang pemain sepak bola ingin seperti Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang hebat, lakukan tanggung jawab saudara. Demikian juga untuk menjadi bapa yang baik, harga yang harus dibayar adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah knowing and doing what God and others expected of me. That is responsibility. Tahu dan lakukan apa yang Tuhan dan orang lain harapkan dari kita. Kalau hanya tahu saja tapi belum melakukannya, itu belum bertanggung jawab, men. Nah, apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai bapa? Yaitu mendidik anak-anaknya menjadi murid Kristus. Dan apa yang diharapkan oleh anak-anaknya dari bapaknya? Anak-anak mengharapkan bapaknya menjadi provider, menjadi penyedia. Menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan, minum, menyediakan pakaian, pendidikan yang layak. Anak-anaknya mengharapkan bapaknya menjadi protektor, menjadi pelindung terhadap keamanan roh, jiwa, dan tubuhnya. Anak-anaknya mengharapkan dari bapaknya sebagai progenitor, yaitu menjadi teladan. Teladan dalam tingkah lakunya, dalam perkataannya, teladan dalam kasihnya, dalam kekudusannya. Teladan dalam bertanggung jawab. Kalau ada masalah selesaikan, jangan lari dari masalah. Selesaikan. Bukankah Yesus mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Tuhan katakan kalau kamu mau memberikan persembahan di atas mezbah, dan kalau ada seseorang yang ngeganjel terhadap kamu, tinggalkan mezbah itu dulu. Pergi dulu berdamai sama dia. Setelah berdamai baru kembali dan berikan persembahan di atas mezbah. Jangan membiarkan masalah terkatung-katung gak selesai begitu aja. Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Bapa di surga adalah Bapa yang bertanggung jawab. Rasul Paulus mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Tuhan akan mencukupi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita perlukan. Ketika kita mengalami keletihan, kesulitan, beban yang berat, Yesus bilang apa? Mari datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku pasti berikan keberatan buat kamu. Amin? Kelegaan, bukan keberatan. Iya kan?
Tapi ada berapa banyak bapak-bapak yang anaknya punya masalah, bukannya, ayo sini nak, kamu ada masalah apa? Cerita sama papa. Malah anaknya dihakimi, emang kamu ya, dari dulu bikin masalah terus. Emang kamu ya, dari dulu bikin persoalan terus, kamu sih. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Wah iya, emang sih firman Tuhan tabur tuai. Tapi bukan saatnya bos, untuk mengucapkan tabur tuai ketika anak datang mau curhat. Lepas tanggung jawab, udah ngomong sama mama aja deh. Papa pusing, papa tuh sibuk, cari duit dari pagi sampai malam. Cobalah mengerti papa. Nyanyi bapak aja, cobalah mengerti. Dia yang diminta dia mengerti. Yang kedua, tapi benar-benar mau gak tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab, bapak-bapak? Puji Tuhan. Kita bertanya-tanya, nggak ada yang menjawab. Bapak yang baik harus bertanggung jawab, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua, Bapak yang baik itu tandanya apa? Ajarkan nilai yang benar. Karena memiliki nilai dalam kehidupan membuat hidup jadi bernilai. Saudara mau dinilai baik atau tidak, dinilai terhormat atau tidak dihormati tergantung nilai yang kita hidupi. Karena values is very important, nilai-nilai itu sangat penting saudara. Karena nilai itu menolong kita untuk bertumbuh dan kita dibangun. Bertumbuh dan dibangun menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Nilai-nilai itu menolong kita untuk mencapai masa depan yang kita harapkan. Saudara berharap masa depan seperti apa? 5 tahun mengharapkan keadaan seperti apa? Tergantung nilai yang kita percaya, kita yakini, kita hidupi hari ini. Karena nilai-nilai itu seperti rel kereta api. Rel kereta api itu yang mengarahkan gerbong itu sampai kepada tujuan. Gerbong sebagus apapun, secanggih apapun, tapi kalau relnya putus gak pernah sampai kepada tujuan itu. Beberapa perusahaan besar bisa berhasil karena values yang mereka buat, values yang mereka kampanyekan, dan values yang mereka hidupi. Contohnya Microsoft. Microsoft punya values, trustworthy computing, corporate social responsibility. Itu adalah values mereka dan hasilnya apa? Microsoft masih mendominasi penggunaan operasi sistem desktop di dunia ini. Banyak anak-anak muda Kristen memiliki perilaku seksual yang menyimpang seperti gay atau lesbian karena tidak pernah ditanamkan nilai yang benar oleh bapaknya. Padahal Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menebus kita dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kita berharga dan bernilai tinggi, amin. Uang yang di tangan saya ini nilainya berapa? 50.000. Kalau saya bejek-bejek gini, nilainya masih 50.000. Saya buang ke lantai, terus saya injek. Saya ambil, nilainya masih berapa? Udah diambil, saya ludahin. Nilainya masih berapa? Masih ada yang mau? Udah diludahin loh. Udah diinjak, siapa yang mau? Lambaikan tangan saudara, yang mau? Yang mau siapa? Baby, sini baby. Yakin kamu mau? Udah diinjak, udah diludahin. Tetap mau, nih buat baby. Siapa yang ciptain uang? Manusia. Dan siapa yang bisa menilai uang itu dengan benar? Ya hanya penciptanya manusia. Secantik-cantiknya monyet, gak bisa menilai uang itu 50.000. Tangkap di sini. Jadi hanya pencipta yang bisa menilai ciptaannya dengan benar. Karena itu tanamkan nilai yang benar bahwa ada tertulis manusia diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Tanamkan nilai yang benar kepada anak-anak kita. Dan firman Tuhan memberikan nasihat kepada para bapak, para orang tua, mengajarkan nilai-nilai yang merupakan kebenaran secara berulang-ulang. Ajarkan, bicarakan pada saat sedang duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, sedang bangun, ajarkan itu. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengajarkan nilai-nilai yang benar, itu yang akan mengubah hidup kita. Ketika anak-anak masih SD, kami dituntun oleh Tuhan untuk membuat rules, membuat aturan di rumah. Keluarga perlu memiliki rules, perlu memiliki nilai-nilai yang disepakati bersama. Dan kami dituntun untuk membuat 21 rules. 21 rules aturan di rumah. Dan puji Tuhan akhirnya jadi namanya The 21 Rules of the Montes. 21 rules dari keluarga Montezuma. Semuanya based on the Bible. Dan rules itulah yang membentuk perilaku kami. Rules number 1, we obey our Lord Jesus Christ. Gitu. Ya, kita obey, kita taat sama Tuhan Yesus Kristus. Rules number 2, we love, honor, and pray for one another. Kita nggak boleh menghakimi, tetapi kita harus mengasihi, menghormati, mendoakan satu dengan yang lain. We tell the truth. Ngomong tuh yang jujur, nggak boleh bohong. Itu adalah nilai-nilai yang kami buat. Rule number 4, 5, dan terusnya sampai 21. Rules number 21, when we disobey or forget any of the 21 rules of the Montes, kalau sampai kita tidak tunduk, kita tidak mentaati, kita lupa kepada 21 rules itu, we accept the discipline and instructions of the Lord. Kita siap untuk menerima pendisiplinan dan instruksi dari Tuhan itu. Dan kita buat di akhir daripada rules itu ada tanda tangan. Anak-anak semua tanda tangan, kita semua tanda tangan. Oke, kita sepakat ya, kita sepakat semua. Lalu istri saya perbanyak rulesnya itu, ditempel di kamar mereka masing-masing. Di setiap dinding di rumah ditempel 21 rules of the Montes, di kamar mandi juga ditempel. Lalu kita baca, kita ingat, kita lakukan sama-sama. Puji Tuhan saudara, itu mengubah perilaku kami. Nah, bulan Desember tahun lalu, ketika saya dapat kesempatan mengajar KOM 200 untuk China, untuk gereja Cina. Di situ kumpul ada sekitar 60 hamba-hamba Tuhan. Jadi beberapa gereja dari Shenzhen, Chongqing, Humen, dan Pensehua. Dan saya bagikan, saya bersaksi tentang bagaimana kita membuat rules itu, 21 rules itu. Selesai ngajar, dan mereka bilang gini, Pastor Monty boleh enggak? Kami minta dong 21 rulesnya of the Montes itu untuk kami bagikan untuk jemaat kami di China itu. Sesuatu yang enggak pernah kita bayangkan puluhan tahun yang lalu, ternyata nyampe juga itu rules sampai ke China. Kalau Manado mau boleh. Ya. Kalau saudara belum punya rules itu nggak apa-apa, boleh minta. Nanti bisa minta sama Pastor Chan atau Pastor Carlo, Pastor Nova, nanti saya kirim deh. Karena kami mendapat dengan cuma-cuma, maka kami juga mau memberi dengan cuma-cuma. Karena makan buah-buahan supaya tidak sembelit. Anak Tuhan nggak boleh pelit. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang berikutnya adalah ingin anak-anaknya bertumbuh. Tanggung jawab, kemudian kita ajarkan nilai-nilai yang baik, dan kita juga punya keinginan anak-anak kita bertumbuh, karena pertumbuhan dimulai dari hati. Tindakan nyata membuat hidupmu diberkati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, banyak bapak-bapak, banyak orang tua menyiapkan bisnis, menyiapkan rumah, menyiapkan warisan buat anak-anaknya, untuk masa depan anak-anaknya. Gak salah dengan hal itu, tapi kenyataannya tidak semua bapak bisa menyiapkan semua itu, gak semua bisa. Tapi saya yakin sebagai bapak bisa membangun anak-anak kita untuk masa depan, yaitu hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang kaya, menjadi pejabat yang punya kuasa besar, menjadi YouTuber supaya bisa terkenal, bisa punya uang banyak, tapi tidak mempersiapkan dan mendidik anak-anaknya untuk bertumbuh serupa dengan Kristus.
Saya terinspirasi dan termotivasi bertumbuh menjadi seperti Yesus karena ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memang kenyataannya saudara, di dalam mendidik anak-anak kita, membawa anak-anak kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, itu perlu waktu dan proses yang panjang. Katakan sama-sama, proses dan waktu yang panjang. Dan seringkali banyak tantangannya. Dan gak sedikit juga anak-anak yang mengalami kejatuhan. Termasuk anak kami juga. Gak mudah saudara bagi kami sebagai pendeta, sebagai associate pastor juga untuk mendidik membawa anak-anak kami, itu tantangannya. Gak mudah. Kami juga mengalami yang namanya kejatuhan. Tapi satu hal yang kita harus ingat, Lindsay Bell mengatakan the goal of parenting is not to create perfect kids. It's point our kids to the perfect God. Tujuan mendidik anak kita bukanlah untuk menciptakan anak-anak kita menjadi sempurna, tetapi mengarahkan anak-anak kita kepada Tuhan yang sempurna. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So guys, jangan pernah berhenti mengajak anak-anak kita untuk mengalami personal experience with God. Jangan pernah menyerah. Tetapi tetaplah konsisten membawa, mendampingi mereka dalam kebenaran. Dan percayalah, Tuhan membuat indah pada waktunya. Bilang sama sebelahnya, ayo semangat. Ayo semangat. Karena paling enak jambu merah yang ditanam di tepi sawah. Mendidik anak jangan cepat menyerah. Kepada Tuhanlah kita berserah. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Ibu-ibu mendengar ini, suaminya jangan dicubit tuh, dengerin. Tapi dielus-elus aja. Karena elusan ibu-ibu tuh punya urapan. Begitu dielus, jangan menyerah ya Pak. Nanti berubah suaminya. Ya, menjadi bapak yang lebih baik lagi. Yang terakhir, untuk menjadi bapak yang baik tandanya adalah hidup dalam kejujuran. Katakan sama-sama, kejujuran. Kejujuran mendatangkan berkat Tuhan yang tidak bisa ditahan. Yesus bilang anak manusia datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan senang memberkati anak-anaknya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Mau sedikit atau banyak? Mau banyak atau sedikit? Nah, kalau saudara mau untuk berkat yang banyak, kita baca sama-sama yuk. Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7 gak ada memang di slide kita. Kita baca aja sama-sama. 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin mengerikan. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang harus melay-off karyawannya. Banyak negara-negara yang sudah terancam bangkrut. Ditambah lagi gelombang LGBT yang makin banyak meracuni anak-anak Generation Z dan Generation Alpha kita. Kita butuh pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan mau memberkati kita. Tapi ada pihak-pihak yang mau menghalangi berkat kita. Iblis gak mau kita diberkati Tuhan. Tapi kejujuran mendatangkan berkat Tuhan yang gak bisa ditahan. Karena itu kualitas seorang bapa yang baik sangat dibutuhkan di dalam keluarganya, di komunitasnya, di gereja ini. Dan seorang bapa yang baik adalah seorang yang betul-betul seorang murid Kristus. Dan itu bisa dilihat bukan hanya di mana dia kebaktiannya, di mana ibadahnya, bukan hanya di situ, tapi dari kelakuannya. Seorang bapa yang baik bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari, tutur katanya, cara meresponi masalah yang dia hadapi. Karena itu kejujuran menjadi hal yang penting di mata Tuhan dan di mata anak kita. Penelitian membuktikan bahwa stres yang dialami seseorang yang berbohong dapat memicu terjadinya
berbagai masalah kesehatan. Tekanan darah tinggi, obesitas, gangguan kecemasan, depresi, bahkan kanker, saudara. Dan bukti menunjukkan bahwa hubungan bapa dan anak, baik anak biologis maupun anak rohani yang mengalami kerusakan, itu karena bapaknya hidup dalam ketidakjujuran. Siapa di sini yang gak pernah bohong sepanjang hidupnya? Yang gak pernah bohong sama sekali sepanjang hidupnya? Ada? Angkat tangannya. Berarti kita semua pernah bohong ya. Baik disengaja maupun terpaksa. Tapi saya mau tanya, waktu kita berbohong, tenang gak hati kita? Siapa yang tenang? Lambaikan tangan saudara. Gak ada yang tenang kan? Cemas, kita deg-degan. Kalau itu dibiarkan terus saudara, dampaknya bahaya buat kesehatan kita. Dampaknya juga bahaya buat hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Ketakutan membuat orang akhirnya tidak jujur. Takut salah. Padahal siapa sih yang gak pernah salah? Bapak mana yang gak pernah salah? Tapi justru ketika bapaknya mau jujur, bapaknya gak takut disalahin, gak takut dibilang, wah kamu salah dan sebagainya, gak takut dihakimi. Karena dia mau jujur, justru anaknya akan bangga. Karena ayahnya mau mengakui kesalahannya. Yang penting papanya mau berubah. Nah kalau anak melihat bapaknya gak takut mengakui kesalahannya, jujur, maka anaknya juga akan berani untuk jujur, gak takut untuk mengakui kesalahannya. Takut nanti dibilang bodoh. Masa papa gak tahu sih gitu aja? Enggak. Siapa di sini yang maha pintar? Kan enggak. Tapi kalau kita jujur bilang, papa gak tahu nak, tapi papa janji ya, nanti papa coba cari tahu. Yang penting mau belajar. Itu yang membuat anak-anaknya tuh bangkit kepercayaan dirinya, dan dia juga punya semangat mau belajar. Coba cek deh anak-anaknya yang susah untuk belajar, malas untuk belajar. Kenapa? Cek aja, jangan-jangan bapaknya sotoy. Sok tahu, gak kepengen ketahuan bodoh gitu, gak ketahuan pengen gak, maunya mau dilihat bapaknya tuh selalu pinter aja gitu. Jangan takut guys. Takut dibilang nanti gak beriman. Ke tempat orang yang kedukaan nangis gitu. Wah sok gagah. Jaim, jaga image, enggak. Menangis itu bukan berarti kurang iman, enggak. Menangis itu artinya kita tuh punya perasaan. Nah kalau anak kita tahu bapak kita itu bisa menangis karena dia punya perasaan tersentuh hatinya, anak juga berani untuk curhat. Kenapa anak-anak tuh takut curhat sama papanya? Karena sering papanya tuh jaim, jaga image, jangan nangis. Apalagi anak laki gak boleh nangis ya. Itu salah men, Yesus aja nangis kok. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia ngaku, dia jujur. Yesus saja menangisi Yerusalem kok. So ketakutan membuat orang akhirnya tidak jujur. Hati-hati saudara. Ketidakjujuran itu mendatangkan kehancuran. Tapi kejujuran mendatangkan berkat yang tidak terukur. Amin. So marilah kita jujur, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara ini serius, kita sedang berada di tengah-tengah peperangan rohani yang semakin dahsyat. Dan kita melihat gak sedikit anak-anak muda kita yang berjatuhan imannya karena daya tarik dunia, karena keangkuhan hidup, karena tipu muslihat iblis. Dan saudara, kalau kita melihat sekarang ini, gak sedikit anak-anak muda Kristen yang sulit lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Telinga rohaninya itu tertutup untuk mendengar firman Tuhan. Lebih terbuka untuk mendengar gosip-gosip. Lebih terbuka telinganya untuk mendengar lagu-lagu dari Blackpink. Bukannya salah ngedengar lagu Blackpink, tapi jangan dong dengar lagu duniawi mau. Tapi untuk mendengar firman Tuhan tertutup. Ada sesuatu yang gak beres. Mulutnya jadi terbungkam dan tidak berani menyuarakan kebenaran. Gak berani. Lebih berani menyuarakan, berbicara hal-hal yang sia-sia.
Dan satu hari saudara di bulan Januari tahun 2023 ini, ketika saya sedang masuk dalam saat teduh, Tuhan berbicara kuat sama saya melalui firman-Nya. Melihat anak-anak muda yang pola pikirnya udah terkontaminasi dengan keduniawian. Telinga rohaninya tertutup. Mulutnya terbungkam, gak berani bicara kebenaran. Tuhan bilang jenis ini harus dengan doa dan puasa. Dan Tuhan menuntun saya di sepanjang tahun 2023 ini. Setiap bulan selama tahun ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 setiap bulannya untuk masuk doa puasa. Dan berdoa khusus untuk next generation. Dan saya percaya saudara, kalau Tuhan yang menuntun, kita mentaati, masuk dalam doa dan puasa, pasti ada strategi ilahi yang Tuhan berikan untuk memenangkan peperangan rohani. Dan terbukti saudara, bulan Februari saya memulai doa puasa. Dan dalam doa puasa itu Tuhan bukakan supaya kita memenangkan peperangan rohani. Kunci yang Tuhan bukakan di bulan Februari adalah berlaku jujur. Ayatnya tadi, Amsal 2 ini. Karena Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Itulah cara untuk menghancurkan jebakan iblis. Tuhan suka kejujuran, tapi setan benci kejujuran. Siapa yang mau berlaku jujur? Puji Tuhan. Dari Banten ke kota Cianjur, orang Kristen harus jujur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Kesimpulannya, 4 hal untuk menjadi bapa yang baik. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua, ajarkan nilai yang benar. Yang ketiga adalah ingin anak-anaknya bertumbuh. Yang keempat adalah kejujuran. Kalau disingkat apa? Baik. Kadang-kadang kan kita bingung ya, baik-baik seperti apa? Nah ini best practice-nya. Ya, bertanggung jawab, ajarkan nilai yang benar, ingin anak-anaknya terus bertumbuh, jangan nyerah. Dan yang keempat adalah kejujuran. Are you blessed? Sudah diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much.